Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ayu Fauzul Faiza dengan NIM 2066050. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pengertian kurikulum, fungsi kurikulum, dan juga komponen kurikulum. Pengertian kurikulum menurut jenisnya. 1. Separated Subject Kurikulum. Kurikulum ini dipahami sebagai kurikulum mata pelajaran yang terpisah satu sama lainnya. Kurikulum mata pelajaran terpisah berarti kurikulum dalam bentuk mata pelajaran yang terpisah-pisah, serta kurang mempunyai keterkaitan dengan mata pelajaran lain. Taylor dan Alexander menyebutkan jenis kurikulum ini digunakan dengan school subject. Kurikulum ini terdiri dari mata pelajaran yang tujuan pembelajarannya adalah peserta didik harus menguasai bahan dari tiap-tiap mata pelajaran, yang ditentukan secara logis, sistematis, dan mendalam. Yang kedua yakni correlated curriculum. Kurikulum jenis ini mengandung makna bahwa sejumlah mata pelajaran dihubungkan antara yang satu dengan yang lain, sehingga ruang lingkup bahan yang tercakup semakin luas. Cara menghubungkan mata pelajaran dalam kurikulum dengan memperhatikan tipe korelasinya. Yang ketiga yakni Broadfield Curriculum. Kurikulum Broadfield kadang juga disebut kurikulum fusi. Taylor dan Alexander menyebutkan dengan sebutan the Broadfield of Subject Matter. Broadfield menghapuskan batas-batas dan menyatukan mata pelajaran. Hilda Taba mengatakan bahwa the Broadfield Curriculum adalah usaha meningkatkan kurikulum dengan mengkombinasikan beberapa mata pelajaran. William Berrigan mengungkapkan 6 macam Broadfields yang umumnya ditemukan dalam kurikulum sekolah dasar. Sutopo dan Sumanto mengemukakan bahwa keunggulan kurikulum Broadfield adalah adanya kombinasi mata pelajaran. Yang keempat yakni Integrated Curriculum. Kurikulum terpadu merupakan suatu produk dari usaha pengintegrasian bahan pelajaran dari berbagai macam pelajaran. Integrasi diciptakan dengan memusatkan pelajaran pada masalah tertentu dan memerlukan solusinya dengan materi atau bahan dari berbagai disiplin atau mata pelajaran. Kurikulum jenis ini membuka kesempatan lebih banyak untuk kerja kelompok, masyarakat, dan lingkungan sebagai sumber belajar, mementingkan perbedaan individual peserta didik dan dalam perencanaan pelajaran siswa diikutsertakan. Kurikulum terpadu sangat mengutamakan agar peserta didik dapat memiliki sejumlah pengetahuan secara fungsional dan mengutamakan proses belajarnya. Kurikulum terpadu mempunyai ciri yang sangat fleksibel dan tidak menghendaki hasil belajar yang sama dari semua peserta didik. Kurikulum terpadu juga mementingkan aspek-aspek psikologi yang berpengaruh terhadap integrasi pribadi, individu, dan ekologi lingkungannya. Kurikulum terpadu menurut Sutopo dan Sutomo dapat dibedakan menjadi 3 bentuk, yaitu the child-centered curriculum, the social function curriculum, dan the experience curriculum. Fungsi kurikulum 1. Yakni untuk kurikulum dan tujuan pendidikan. Tujuan pendidikan merupakan hal yang menjadi titik akhir dari semua proses pendidikan. Tujuan pendidikan mempunyai jenjang atau dengan rumusan masalah formal. Tujuan pendidikan meliputi tujuan nasional, institusional, kurikuler, dan instruksional. Yang kedua atau B yakni kurikulum dan anak. Kurikulum tersebut berisikan sejumlah kegiatan yang akan disajikan kepada siswa atau anak dengan tetap berada di bawah bimbingan sekolah atau guru. C. Kurikulum dan guru. Guru merupakan pelaksana kurikulum di sekolah. Fungsi kurikulum bagi guru adalah sebagai pedoman kerja dalam penyusun dan mengorganisir pengalaman para siswa. Yang D. Kurikulum dan kepala sekolah. Fungsi kurikulum bagi kepala sekolah adalah sebagai pedoman dalam pelaksanaan supervisor untuk memperbaiki situasi belajar, menciptakan situasi untuk menunjang situasi belajar anak yang lebih baik. E. Kurikulum dan orang tua. Memberikan bantuan kepada orang tua siswa untuk ikut serta memberikan sumbangan dan bantuan guna memajukan pendidikan, terutama pengembangan kurikulum sekolah. F. Kurikulum dan jenjang pendidikan sekolah di atasnya. Salah satu prinsip kurikulum adalah prinsip kesinambungan.
Hal tersebut menggambarkan bahwa kurikulum pada setiap jenjang lembaga pendidikan dapat mengontrol dan memelihara kesinambungan proses pendidikan. G. Kurikulum dan masyarakat. Agar sekolah dapat menjawab kebutuhan dan tuntutan masyarakat sekaligus dapat mengisi lapangan kerja di masyarakat, maka kurikulum harus menyiapkan peserta didik yang siap pakai atas kebutuhan masyarakat. Komponen kurikulum. A. Komponen tujuan. Tujuan kurikulum pada hakikatnya adalah tujuan dari setiap program pendidikan yang akan diberikan kepada peserta didik, mengingat kurikulum adalah alat untuk mencapai tujuan pendidikan. B. Komponen isi atau materi. Komponen isi berupa materi yang diprogramkan untuk mencapai tujuan pendidikan yang telah ditetapkan. Isi atau materi tersebut biasanya berupa materi bidang-bidang studi. C. Komponen sarana dan prasarana atau media. Media pengajaran berarti segala sesuatu yang dapat digunakan untuk menyalurkan pesan yang dapat merangsang pikiran, perasaan, perhatian, dan kemauan peserta didik sehingga dapat mendorong terjadinya proses belajar bagi peserta didik. D. Komponen strategi. Strategi pengajaran tergambar dari cara yang ditempuh dalam melaksanakan pengajaran, mengadakan penilaian, pelaksanaan bimbingan dan mengatur kegiatan, baik bersifat umum maupun khusus dalam pengajaran. Dengan kata lain, strategi pengajaran mengatur seluruh komponen dalam setiap sistem pengajaran. E. Komponen proses belajar mengajar. Komponen ini sangat penting dalam sistem pengajaran, sebab diharapkan melalui proses pengajaran akan terjadi perubahan tingkah laku pada diri peserta didik. Keberhasilan pelaksanaan proses belajar mengajar merupakan indikator keberhasilan pelaksanaan kurikulum. Demikianlah yang dapat saya jelaskan mengenai pengertian kurikulum berdasarkan jenisnya, fungsi kurikulum, dan juga komponen kurikulum. Terima kasih.